Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta para koruptor untuk mengembalikan uang negara yang dicuri. Pemerintah pun mempertimbangkan untuk memaafkan koruptor yang mengembalikan seluruh uang hasil korupsi. Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor apabila mereka mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan sejumlah mahasiswa Indonesia di Kairo saat kunjungan ke Mesir Rabu waktu setempat. Presiden Prabowo menyampaikan ia sedang memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk bertaubat. Ia pun menyebut pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian hasil korupsi dikembalikan ke negara. Pemerintah pun akan membuat mekanisme pengembalian uang korupsi yang bisa dilakukan tanpa diketahui publik. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Diketahui berdasarkan riset Indeks Persepsi Korupsi atau IPK tahun 2023 yang dilakukan Transparency International, mencatat bahwa Indonesia kembali meraih skor 34, sama dengan perolehan Indonesia di tahun 2022. Namun peringkat Indonesia menurun ke peringkat 115 dari 180 negara. Sebelumnya pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami telah terhubung dengan politisi Gerindra sekaligus Ketua Umum Lingkar Nusantara Hendarsam Marantoko dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Saya sapa narasumber saya, selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya mungkin pertama ke Bang Hendarsam terlebih dahulu. Mungkin ini sekaligus juga diperjelas juga Bang Hendarsam apa yang disampaikan Bapak Presiden. Apakah artinya dengan mengembalikan kerugian negara ini bisa membebaskan koruptor dari jerat pidana? Jadi gini, kita harus lihat dulu bahwa eksistensi undang-undang tindak pidana korupsi, khususnya pasal 4 itu kan masih tetap berlaku sampai dengan saat ini. Dan saya percaya dan yakin Pak Prabowo tahu tentang masalah itu, bahwa pengembalian negara, keuangan negara itu, ya kan, pengembalian aset itu tidak menghilangkan tindak pidananya ya. Nah, tapi kita harus melihat juga ke depan, seperti yang dikatakan oleh beliau bahwa apa yang terjadi belakang kita lupakan asal mau bertaubat ya, dan kita melihat ke depan, karena apa yang sudah terjadi di belakang hari ini memang tidak bisa lagi diperbaiki. Nah, saya langsung kepada hal-hal yang sifatnya mungkin lebih empirik dan akademis ya, bahwa undang-undang tipikor yang saat ini ya kan, ini kita harus pastikan dulu pendekatannya kemana. Bagaimana kita ketahui bahwa tujuan daripada hukum itu adalah untuk memberikan keadilan, ya, kepastian hukum dan kemanfaatan, ya kan?
Nah, pendekatan undang-undang tipikor yang ada saat ini adalah masalah kepastian bahwa setiap orang harus dihukum. Rp1 pun ya melakukan tindak pidana korupsi, ya dia akan dihukum oleh karena itu. Nah, ternyata dalam kurun waktu undang-undang itu terakhir diperbaiki kalau nggak salah dari 2001 ya, undang-undang itu sampai dengan saat ini ya indeks korupsi kita tidak juga menurun, malah makin meningkat kan seperti itu. Dan oleh karena itu tentunya mazhab yang harus digunakan kemungkinan ke depan, ya kan? Ya. Dan saya juga sepakat dengan itu, yaitu untuk memberi kemanfaatan. Hukum itu harus bermanfaat. Bagaimana di banyak sekali kasus ya perkara, ya penanganan dan biaya untuk menangani perkara korupsi itu terkadang lebih besar daripada jumlah kerugiannya itu sendiri. Nah, karena pendekatan kepastian hukum itu tadi kan gitu kan. Maka oleh karena itu kemudian ya kan dulu kejaksaan pernah memberikan satu pendapat bahwa untuk perkara yang di bawah 50 juta ya kan itu dilakukan restorasi justice seperti itu ya. Nah, hal seperti ini kan menjadi diskursus kita bersama bahwa ternyata pendekatan undang-undang tersebut tidak efektif untuk dilakukan, sehingga oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan lain, ya kan? Pendekatan lain yang menjadi diskursus dan menjadi wacana ke depannya, bagaimana apakah aturannya akan diubah atau bagaimana kan gitu kan, nanti kita akan lihat bersama ya. Nah, kemudian juga bahwa hal ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi hal yang lain ya di bidang lain, contohnya di bidang perpajakan ada sunset policy dan ada tax amnesty ya kan, yang sebenarnya kandungannya juga ada tindak pidananya juga ya kan. Kalau mau dicari garasi, tapi kemudian memberikan kebijakan sunset policy dan tax amnesty ya kan, artinya melupakan yang lama, kemudian dilakukan pemutihan, ya kan, melapor dan lain sebagainya untuk yang ke depan untuk dilakukan lagi kan, kurang lebih seperti itu. Karena yang menggelitik saya Bang Hendarsam adalah pertanyaan netizen setelah apa yang disampaikan Bapak Presiden ini yang bilang misalnya kasus Harvey Muiz untuk bisa dapat pengampunan, berarti apakah artinya Harvey Muiz mengembalikan dana 300 triliun? Nah, ini gimana menjawabnya, Bang? Ya, konteksnya kan bukan konteks apa yang sedang berjalan pada saat ini juga. Ya, makanya aspek keadilan juga kan harus dilihat. Jadi tentunya Pak Prabowo kan melihatnya bukan hanya ini. Saya ambil contoh yang nggak usah jauh-jauh ya. Maksud saya kita harus melihatnya secara arif ya. Terkait dengan masalah pengusaha sawit ya yang melakukan pelanggaran administrasi, ya kan. Beliau atau pemerintah pada saat ini melakukan pendekatan administratif ya kan, dibanding harus contohnya melakukan pendekatan hukum ya, yang manfaatnya juga tidak ada sebenarnya. Jadi karena kalau itu pendekatan hukum ya sawitnya itu akan tidak beroperasi, akan ada PHK besar-besaran ya kan, dan lain sebagainya ya, efek domino daripada itu. Sehingga oleh karena itu dipilih layak dikenakan denda sebesar 300 triliun yang update terakhir itu sudah ditarik sebesar 120 triliun. Nah, inilah fungsi daripada tujuan hukum itu sendiri, yaitu lebih pendekatannya kepada kemanfaatan hukum sendiri. Tapi harus dilihat kasus by kasus ya. Jadi kita juga nggak bisa benturkan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu dengan kasus Harvey Muiz contohnya kan gitu kan. Nah, hal seperti inilah yang harus kita lihat bahwa bukan hanya bidang hukum saja ya. Ya kan, di bidang-bidang lain juga ini bukan sesuatu hal yang baru. Merujuk juga mungkin ya, kalau saya tidak salah ingat bahwa sebenarnya di Undang-Undang Tipikor yang lama ya kan, itu pendekatannya pada pendekatan rehabilitasi atau pendekatan pemulihan kerugian negara tadinya kan, kemudian di tahun 99 dan 2001 itu dirubah kan gitu kan pendekatannya. Nah, inilah kita masih mencari formulasi yang paling tepat yang disesuaikan dengan keadaan pada saat ini. Baik, saya mengambil poinnya bahwa yang disampaikan Presiden mencari bagaimana hasil korupsinya tapi juga efektif untuk bangsa ini. Nah, Bang Zainur,
kita memang ingin korupsi nggak ada lagi dan kerugian bangsa ini nggak sebanyak yang sering diberitakan akibat korupsi. Solusi dari Pak Presiden yang disampaikan hasil curiannya dan dikembalikan dan mungkin dimaafkan, apakah itu adalah solusinya? Ya, tadi yang saya catat, yang pertama, ide ini bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang tindak pidana korupsi. Artinya tidak bisa diterapkan sekarang. Yang kedua, kalau ini dipropos untuk ke depan sebagai bentuk reformulasi terhadap hukum tindak pidana korupsi, maka akan coba kita baca satu persatu. Apakah ini maksudnya akan memberi semacam pengampunan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara? Saya khawatir ini menjadi insentif bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Tadi misalnya disampaikan, ya kita pilih misalnya yang di bawah 50 juta begitu ya. Kalau misalnya Pak Hendarsam tadi mengusulkan, menafsirkan lebih detail dari pidato Pak Presiden begitu ya. Saya berbeda pendapat. Mengapa? Karena tindak pidana korupsi itu mau sedikit mau banyak harus dilihat konteksnya. 50 juta di Jakarta dengan 50 juta di desa itu beda cerita. Dan untuk tindak pidana korupsi itu berbeda misalnya dengan kasus-kasus pidana lain yang biasa ditangani oleh para lawyer, misalnya kemudian dilakukan restoratif justice model sekarang begitu ya. Kenapa? Karena untuk jenis tindak pidana lain itu antara pelaku dan korban bisa dipertemukan dan kemudian dicapai satu titik temu. Pertanyaannya, dalam konteks tindak pidana korupsi, bagaimana cara mempertemukan antara pelaku dan korban, sedangkan tindak pidana korupsi itu korbannya adalah meluas, masif, masyarakat banyak. Jaksa bukan wakil dari korban, jaksa adalah negara, itu berbeda dengan korban. Yang ketiga, saya melihat dalam konteks komparasi, saya belum menemukan basis teoritik untuk adanya pengampunan terhadap pelaku tindak pidana korupsi kalau mengembalikan. Yang saya temukan adalah Deferred Prosecution Agreement untuk pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk korporasi, bukan perorangan. Contohnya adalah ketika Inggris itu memberi tawaran kepada Rolls-Royce untuk membayar sejumlah uang dalam kasus pemberian suap terhadap Emir Syahsatar, Direktur Utama Garuda, yang diberikan suap oleh Rolls-Royce dalam pembelian mesin pesawat jet Garuda. Nah, artinya itu hanya mungkin diberlakukan pada pelaku tindak pidana korupsi korporasi, bukan pelaku individu, bukan natural person, manusia. Mengapa kalau DPA itu bisa diberlakukan kepada korporasi? Karena korporasi bisa membayar denda dalam jumlah besar. Korporasi juga diminta dalam tanda kutip bertaubat dengan melakukan upaya-upaya perbaikan tata kelola internalnya agar menjadi lebih baik. Dan kalau diberlakukan pidana pada korporasi, maka dampaknya lebih besar. Tetapi sekali lagi, saya belum menemukan basis teoritisnya kalau itu diberlakukan kepada natural person, manusia, ya. Jadi saya lihat ini ide yang mungkin tujuannya baik, tetapi saya pikir ide ini perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan masyarakat, dengan para ahli, begitu ya. Jangan kemudian ide-ide langsung dilontarkan pada kalau tujuannya adalah untuk mengoptimalkan aset recovery. Sekarang pun sebenarnya bisa mengoptimalkan misalnya dengan pendekatan undang-undang TPPU. Atau ke depan kalau memang ingin untuk mengoptimalkan aset recovery atau mendukung efektivitas pemberantasan korupsi, Presiden bisa segera mendorong agar segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Tipikor 3199 Junto 2021. Untuk apa? Melakukan kriminalisasi terhadap illicit enrichment, pengayaan secara tidak wajar. Para penyelenggara negara yang rekeningnya jumbo, gendut, harus membuktikan secara terbalik dari mana hartanya. Kalau tidak bisa membuktikan, maka dirampas untuk negara. Yang kedua, untuk repatriasi, bisa segera mendorong disahkannya RUU perampasan aset kejahatan. Baik, Bang Hendarsam dan Bang Zainur, kita tahan dulu. Sebelum lanjut dialog, saya akan ajak Anda semua untuk melihat tayangan berikut ini. Baik, pemirsa dan Bang Zainur serta Bang Hendarsam, suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, membacakan sendiri pledoi atau nota pembelaan dirinya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pembelaannya, Harvey berulang kali menyebut nama istrinya dan mengungkapkan pesan agar tetap bertahan menghadapi masalah yang menimpanya. Sambil menahan tangis, Harvey menekankan peran Sandra Dewi dalam menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Dalam pledoinya, Harvey juga sempat menyangkal keterlibatannya dalam dugaan korupsi timah, di mana pada persidangan sebelumnya Harvey dituntut hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 1 tahun kurungan.
Tapi sumpah yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga pada saat susah maupun senang. Kelimpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat, Yang Mulia. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Bang Zainur, apa yang disampaikan Bapak Presiden ini apakah ada kaitannya dengan Undang-Undang Perampasan Aset yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset tindak pidana untuk cepat segera diwujudkan agar lebih fokus pada pengembalian anggaran apa yang dicuri dari anggaran negara ini? Ya, sekaligus ini menjadi kesempatan baik saya untuk menjelaskan RUU Perampasan Aset. Siap. Ada mislead yang sangat masif di masyarakat termasuk di media mengenai RUU ini. Jadi RUU Perampasan Aset itu kan menggunakan metode non-conviction based asset forfeiture. Jadi dia tidak didasarkan pada putusan pidana. Sehingga harus dilimitasi untuk tidak mudah melanggar hak asasi seseorang. Dalam hal ini adalah orang yang diduga melakukan kejahatan. Tidak hanya tindak pidana korupsi, masih ada 26 jenis tindak pidana lainnya. Sehingga untuk RUU Perampasan Aset itu di dalam pasal 7 RUU yang sekarang ada dari draft pemerintah itu dilimitasi hanya bisa diberlakukan perampasan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika pelakunya itu meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, sakit permanen, atau diputus lepas. Ya, sehingga kemudian digunakan mekanisme NCB, non-conviction base. Ingat, non-conviction base ini tidak melalui prosedur pidana, sehingga tidak seperti halnya ketika prosedur pidana itu lebih menjamin hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu, kami selalu sampaikan bahwa RUU Perampasan Aset itu penting, tetapi dia punya keterbatasan. Untuk negara-negara lain biasanya RUU Perampasan Aset itu diperuntukkan untuk repatriasi harta-harta hasil kejahatan atau alat kejahatan terkait dengan kejahatan yang dilarikan ke luar negeri, kemudian ingin direpatriasi aset recovery ke dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan mengefektifkan bagaimana untuk dapat melakukan perampasan aset-aset kejahatan dengan metode pembuktian terbalik, itu harus dilakukan dengan kriminalisasi atau mengkriminalkan apa yang disebut sebagai illicit enrichment, pengayaan secara tidak wajar. Di mana itu harus ditaruhnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga saya termasuk yang mendorong agar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sekarang berlaku itu direvisi untuk mengkriminalkan illicit enrichment, untuk memperbaiki norma-norma yang tumpang tindih, yang terjadi disparitas antar pasalnya, yang juga belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi PBB melawan korupsi, atau kebutuhan-kebutuhan lain untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Sehingga sebenarnya Indonesia saat ini saya lihat sangat butuh segera disahkannya RUU Perampasan Aset, iya. Juga dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, iya. Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, iya. Juga menurut saya yang paling penting adalah struktur hukumnya, yaitu aparat penegak hukumnya itu perlu diperbaiki. Termasuk langkah yang menurut saya perlu dilakukan pertama adalah dengan mengembalikan independensi KPK. Satu-satunya cara adalah merevisi kembali Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi agar KPK bisa menjadi kembali independen. Bayangkan kalau dikasih undang-undang yang tajam-tajam seperti yang tadi saya sebut, kewenangannya sangat besar tetapi institusi penegak hukumnya bobrok, itu sangat rawan abuse of power. Abuse of power bisa berujung kepada korupsi di bidang penegakan hukum yang biasa disebut sebagai judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum. Baik. Bang Hendarsam, untuk merealisasikan apa yang disampaikan Bapak Presiden, apakah Bapak Presiden juga mempertimbangkan untuk memperkuat dengan dalam hal ini Undang-Undang Perampasan Aset, atau mungkin akan mengeluarkan Perpu, atau tadi juga akan melakukan revisi lebih baik lagi untuk Undang-Undang Pemberantasan Korupsi? Akan seperti apa ke depannya dari Bapak Presiden? Ya, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab hal tersebut, tapi tentunya sinyalemen dan statement beliau, ya kan, dan spirit daripada pemerintahan ini sudah jelas, ya. Bagaimana contohnya kita ingin rekonsiliasi di segala aspek sebenarnya, ya. Contoh dalam masalah penegakan hukum ini, ya, ada amnesti terhadap para tahanan-tahanan politik, ya, para pengguna narkoba yang
di undang-undang narkotika itu perspektifnya adalah korban, tapi selama ini mereka menjadi pelaku kan gitu kan. Pengguna itu adalah pelaku, ya kan, menjadi satu dengan dalam praktek itu menjadi satu dengan pengedar seperti itu. Nah, artinya kita perlu rekonsiliasi itu, ya kan, termasuk dari sisi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Spiritnya sebenarnya itu. Nah, dalam bentuk apa nanti, makanya perlu dari Mas Zainur, perlu dari DPR untuk kedepannya merumuskan ya hal yang paling tepat, ya, hal yang paling ideal, ya, dan realistis. Jadi kita itu kadang-kadang, ya kan, dalam membentuk suatu undang-undang itu sangat idealis, ya, tapi nggak realistis kadang. Nah, ini masukan saya juga, ya, kepada teman-teman di akademisi dan civil society, bahwa apa yang terjadi pada saat ini sebenarnya adalah kesalahan kita bersama, bahwa banyak sekali undang-undang itu yang pendekatannya idealis tapi nggak realistis kan gitu kan. Nah, sehingga oleh karena itu terbuka kembali lubang-lubang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Hal tersebut yang kalau kita mau jujur, ya, kalau kita sama-sama mau jujur, tidak hipokrit, ya, tentunya kita harus sama-sama terbuka bahwa ada problem dalam bangsa kita ini, dalam mindset kita. Nah, sehingga oleh karena itu ketika suatu tindak pidana korupsi itu sudah tidak ada lagi, ya kan, penjara menjadi sepi, ya artinya Mas Zainur kan sudah bisa beralih profesi kan, nggak harus menyoroti lagi masalah korupsi kan, seperti itu kan, karena korupsinya sudah mungkin tidak ada lagi kan gitu kan. Jadi enak jadi bisa kerja yang lain, Mas Zainur kan gitu kan. Kita juga menginginkan hal seperti itu. Jadi spiritnya tentunya sama, ya, tapi artinya jangan sampai satu problem ini, ya kan, tidak bisa terselesaikan atau hanya terselesaikan itu di covernya saja. Baik. Ya. Bahwa mau gimana sih kalau kita, apakah itu sesuatu hal yang ideal, ya, dengan menindak suatu tindak pidana korupsi 50 juta, tapi biaya untuk menangani perkaranya itu bisa di atas itu, gitu, besar, ya kan? Negara rugi juga, gitu kan? Nah, kan harus cari formulasi yang tepat. Kalau kita ngotot-ngototan terus, ya kan? Nah, idealnya emang harus ditindak, iya, gitu. Tapi ya itulah keadaan kita nggak boleh hipokrit dengan itu. Baik Bang Hendar Sam dan juga narasumber saya Bang Zainur, terima kasih sudah berbagi di Sindo Prime. Satu hal yang mungkin semangatnya adalah mari kita kobarkan semangat anti korupsi, semangat membangun negeri. Terima kasih narasumber saya sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Selamat malam. Bang Zainur, terima kasih ya. Selamat malam.